Gangguan afektif bipolar adalah gangguan afek yang bersifat episodik yang ditandai dengan gejala berupa penambahan energi dan aktivitas pada episode mania atau hipomania dan penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas pada episode depresi. Penderita bipolar akan mengalami dua episode yang sangat berlawanan. Episode yang pertama disebut mania. Pada episode mania, pasien bipolar akan menunjukkan gejala seperti harga diri yang meningkat atau berlebihan. Pasien cenderung menyombongkan diri. Berkurangnya kebutuhan tidur. Misalnya, pasien terasa beristirahat setelah tidur hanya 3 jam. Pasien menjadi lebih banyak bicara dari biasanya, atau tekanan untuk terus berbicara, atau yang seringkali disebut logore. Flight of ideas, di mana pasien berbicara secara cepat dan mudah beralih antar gagasan. Distractibility, perhatian pasien mudah tertarik ke rangsangan eksternal yang tidak penting. Peningkatan aktivitas, namun biasanya apa yang dikerjakannya berantakan. Memiliki potensi untuk melakukan aktivitas berbahaya, misalnya terlibat dalam investasi bisnis yang bodoh. Terkadang pasien mania juga dapat menunjukkan ciri-ciri psikotik yang ditandai dengan adanya waham dan halusinasi. Selain itu, ada juga yang disebut hipomania, di mana gejala tidak seberat mania, pasien masih dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan normal, dan perubahan moodnya hanya disadari oleh orang terdekat. Yang kedua adalah episode depresi. Episode depresi ditandai dengan suasana hati yang tertekan hampir setiap hari. Pasien merasa sedih, kosong, dan putus asa. Pasien merasa kurang minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan kurang berkonsentrasi. Terjadi penurunan atau peningkatan berat badan yang signifikan. Pasien mengalami insomnia atau hipersomnia setiap hari. Pasien merasakan kelelahan atau kehilangan energi. Dan pasien merasa diri tidak berharga, merasakan rasa bersalah yang berlebih, dan memiliki ide bunuh diri. Mari kita perhatikan grafik berikut untuk dapat lebih memahami tentang bipolar. Pada orang normal, setiap hari tentunya mengalami naik turunnya suasana hati karena adanya berbagai kejadian yang terjadi. Pada bipolar tipe 1, pasien mengalami episode perubahan mood yang sangat ekstrim, di mana terjadi episode depresi yang minimal berlangsung selama 2 minggu dan episode mania yang minimal berlangsung selama 1 minggu. Pada bipolar tipe 2, memiliki pola yang mirip dengan bipolar tipe 1, namun perbedaannya pada tipe 2, peningkatan mood yang terjadi adalah hipomania yang minimal berlangsung selama 4 hari. Tipe lainnya adalah tipe siklotimia yang memiliki sifat seperti suatu siklus di mana perubahan moodnya tidak se-ekstrim pada tipe 1 dan 2, namun dapat berlangsung selama 2 tahun. Untuk dapat lebih mengerti seperti apa bipolar, mari perhatikan contoh kasus berikut. Seorang perempuan usia 25 tahun datang bersama ibunya. Dari anamnesis lebih lanjut dengan ibu pasien, pasien dibawa karena menjambak ibunya. Kemudian ibu pasien bercerita lebih lanjut mengenai keadaan pasien. Semua berawal dari 7 bulan yang lalu, pasien diputuskan oleh pacarnya. Kemudian, sejak saat itu, 5 bulan yang lalu, pasien tampak murung, tidak banyak beraktivitas, mudah merasa lelah, dan jarang berkomunikasi dengan keluarga. Pasien cenderung lebih suka menyendiri. Kemudian, 3 bulan yang lalu, pasien terlihat membaik dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, sejak 1 bulan yang lalu, pasien menunjukkan perilaku yang aneh. Pasien terlihat sangat bersemangat, melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, namun semua yang dikerjakannya berantakan.
sampai pasien lupa makan dan beristirahat. Selain itu, pasien terlihat sering menyombongkan dirinya dan mengaku bahwa dirinya memiliki banyak uang, padahal kenyataannya tidak demikian. 3 hari yang lalu, pasien tampak agresif dan menjambak ibunya karena takut ibu pasien segera membawa pasien ke dokter. Halo Ibu, perkenalkan saya Dr. Catherine yang bertugas pada hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Sekar, dokter. Oh, Sekar. Sekar mau dipanggil apa? Ya Mbak tuh, dok. Kan saya masih muda gini nih, gak ada keriput di wajah saya. Terus saya cantik gini, lihat dandan saya bagus kan, dok? Oke. Mbak perasaannya hari ini bagaimana? Wah, saya sih sangat merasa bersemangat, dok, hari ini. Wah, bagus dong, bersemangat. Semalam tidurnya bagaimana? Wah, saya mah semalam gak tidur, dok. Soalnya saya tuh merasa bersemangat banget. Kalau sekarang Mbak tahu nggak lagi pagi, siang, sore, atau malam? Ini mah siang, dok. Itu di luar matahari masih bersinar terang. Dokter nih, suka aneh-aneh. Gimana sih, dokter? Iya, betul. Kalau Mbak tahu nggak sekarang ada di mana? Dokter nanya ini di mana? Ya, ini kan di rumah sakit, dok. Tuh, lihat aja ini di rumah sakit. Dokter nih, aduh, gimana sih, dokter? Betul. Mbak kesini tadi diantaranya sama siapa? Oh, sama ibu saya, dok. Tapi dia mah lagi nunggu tuh, ada di luar. Oh, sama ibunya. Tadi kesini diantaranya pakai apa? Tadi mah saya kesini naik mobil, dok. Terus, dok, kakak saya itu rumahnya ada banyak banget. Ada di sana, ada di sini, ada di situ. Terus orang tua saya itu kerjanya ngurusi negara. Keren banget kan, dok? Oh, begitu. Kalau hari ini sudah makan belum, Mbak? Udah, dok. Tadi tuh saya makan nasi, makan tahu, makan tempe, makan ikan sama perkedel. Jangan lupa kerupuknya, dok. Enak banget. Oke. Mbak, pendidikan terakhirnya apa? SMA, dok. Oh, SMA. Ingat gak SMA-nya di mana? Ya inget dong, dok. Saya tuh dulu sekolahnya di SMA Cahaya. Itu yang terkenal itu loh, dok. Saya kan masih muda. Masa saya udah pikun? Nggak mungkin lah, dok. Oke, baik. Mbak rumahnya di mana? Rumah saya mah di Kopo, dok. Di perumahan gitu. Banyak orang-orang itu, dok. Dan saya tahu mereka tuh pada bersemangat semua. Tapi mereka tuh pada jahat, dok. Mereka tuh suka ngomongin saya. Terus saya tahu mereka tuh iri dan dengki sama saya. Padahal ada yang bilang kayak gini, dok. Jangan iri, jangan iri, dengki. Tuh, gak boleh iri, dok, sama orang. Iya, oke, Mbak. Emang ide dengkinya tuh kenapa sih? Soalnya saya tuh punya kekayaan yang banyak. Saya punya perusahaan di mana-mana, aset saya melimpah. Pokoknya saya tuh kekayaannya melimpah, dok, banyak. Makanya mereka tuh iri sama saya, dok. Oke. Mbak tahu nggak kenapa dibawa ke sini sama ibunya? Saya nggak tahu kenapa, dok. Saya juga bingung. Padahal saya tuh bener-bener sehat, dok. Saya tuh merasa sangat-sangat bersemangat. Kan ya saya juga bingung kenapa ya. Baik. Mbak pernah merasa ada yang mengambil pikiran Mbak nggak? Nggak ada, dok. Oke, tidak ada ya. Mbak merasa saya bisa membaca pikiran Mbak nggak? Enggak, dok. Emang dokter peramal? Dokter nih suka ada-ada aja, aneh-aneh nih. Oke. Tapi Mbak pernah merasa pikirannya disiarkan di TV atau di radio gitu nggak? Enggak lah. Dokter mah pertanyaannya aneh-aneh. Saya jadi takut, serem. Oke. Tadi saya udah ngobrol sama ibunya Mbak. Katanya Mbak pernah menjambak rambutnya ibu. Itu kenapa? Iya, dok. Soalnya akhir-akhir ini ibu saya tuh serem, dok. Makanya saya takut, dok. Serem? Serem kenapa emang ibunya? Abisnya ibu saya itu kayak mau bunuh saya, dok. Makanya takut, dok. Oke, kalau sehari-hari Mbak biasanya ngapain aja? Kegiatan saya banyak, dok. Saya tuh aktivis loh, dok. Kerjaan saya itu ngurusin perusahaan, ngurusin karyawan-karyawan saya. Terus di rumah juga saya itu
nyuci, ngepel, nyapu, bersihin kamar, semua saya lakuin dok. Saya tuh bener-bener sibuk banget dok, pokoknya nggak bisa diganggu. Kalau tidurnya bagaimana? Ya kadang nggak tidur, atau kadang 2-3 jam lah dok. Soalnya saya tuh nggak butuh tidur dok, saya bersemangat banget. Saya butuh nyalurin energi saya dok. Oh begitu. Kalau mandinya bagaimana? Aduh, pokoknya saya sibuk deh dok. Saya nggak pentingin ya hal kayak gitu, nggak usah dipentingin. Oke, walaupun sibuk seperti itu, tapi ada baiknya Mbak tetap istirahat dan tetap menjaga kebersihannya ya. Ya bener. Tuh bentar, gitu Mbak ngobrol sama siapa? Itu barusan ada yang lucu di telinga saya dok. Lucu pisan dok. Dokter lihat nggak ada orang di sana? Enggak, emang ada apa? Itu dia lagi main peta umpet sama saya, ngajak saya main dok. Bentar ya. Oke, mainnya nanti dulu ya. Kalau Mbak pernah merasa mencium bau-bauan yang aneh nggak? Nggak pernah dok. Oke, pernah nggak merasa saat makan tuh rasa makanannya jadi aneh? Enggak dok. Mbak pernah merasa kayak ada yang menyentuh kulitnya Mbak nggak? Enggak dok. Dokternya serem, aneh. Oke, baik. Mbak pernah merasa sedih banget sampai males ngapa-ngapain nggak? 7 bulan yang lalu sih dok. Jadi pacar saya tuh selingkuhin saya. Padahal saya tuh udah kasih semuanya buat dia. Uang saya, waktu saya, bahkan kadang saya nggak kerja buat dia loh dok. Karena saya bingung dok. Tapi ya udahlah, itu kan namanya masa lalu ya dok. Gak usah kita bahas-bahas lagi. Sekarang kan yang penting saya bersemangat ya dok. Oh begitu. Apakah pernah sampai memikirkan untuk mengakhiri hidup? Ya 7 bulan yang lalu mah iya dok. Tapi mas sekarang enggak. Sekarang mah saya bersemangat banget dok. Nih, saya mau muter-muter dokter lihat ya. 1, 2, 3. Wih, tuh, saya bersemangat banget ya dok. Oke. Udah, saya capek dokter nanya-nanya mulu dari tadi. Udah, saya nggak mau, udah capek. Oke, tanya jawabnya selesai sampai di sini ya. Nanti saya kasih obat supaya Mbak bisa merasa lebih baik. Nanti saya rujuk ke psikiater ya. Terima kasih. Dari hasil anamnesis dengan ibu pasien dan pasien, didapati pasien putus dengan pacarnya pada 7 bulan yang lalu dan merupakan faktor predisposisi. Kemudian pasien mengalami episode depresi pada 5 bulan yang lalu selama 2 bulan, yang ditandai dengan pasien tampak murung, tidak banyak beraktivitas, mudah lelah, jarang berkomunikasi dengan keluarganya, dan memiliki pikiran bunuh diri. Sejak 1 bulan yang lalu, pasien mengalami episode mania yang ditandai dengan harga diri yang meningkat, kemudian berkurangnya kebutuhan tidur, lebih banyak berbicara dari biasanya, flight of ideas, distractibility, dan peningkatan aktivitas. Selain itu, pasien juga menunjukkan adanya gejala psikotik yang ditandai dengan adanya waham kebesaran, waham curiga, serta halusinasi visual dan suara. Diagnosis pasien saat ini adalah gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Gangguan afektif bipolar termasuk dalam SKDI 3A, di mana dokter umum harus mampu mendiagnosa, melakukan tata laksana awal non-emergensi, dan melakukan proses rujukan. Pada kasus ini, dokter umum dapat memberikan penata laksanaan awal berupa litium karbonat dan haloperidol sebagai antipsikotik. Kemudian, melakukan rujukan ke spesialis kedokteran jiwa. Selain itu, kita juga perlu memberikan psikoedukasi kepada keluarga dan caregiver untuk dapat memberikan dukungan bagi penderita. Keluarga dan caregiver diharapkan dapat terus memacu semangat penderita untuk dapat pulih dan mengingatkan untuk selalu minum obat dan kontrol untuk menjaga kualitas hidupnya. Apabila ada keluhan lebih lanjut, segera hubungi rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan lebih lanjut dari psikiater.